2 tahun terakhir ini dihebohkan dengan peluncuran bus sleeper oleh dua karoseri ternama di Indonesia. 2019 karoseri Laksana meluncurkan bus sleepernya dengan nama Legacy SR2 Suite Class. Dan di tahun 2020 ini kompetitornya yaitu karoseri Adiputro mengeluarkan bus sleepernya juga dengan nama Jetbus 13 Dream Coach. Lantas bagaimanakah sejarah bus sleeper ini? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah sejarah singkat tentang perjalanan bus sleeper. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Jenis bus yang paling umum kita jumpai adalah bus tunggal satu lantai. Bila muatan yang diangkut lebih besar umumnya dilayani oleh bus bertingkat ataupun bus gandeng, dan muatan yang lebih kecil dilayani oleh minibus. Sedangkan bus besar biasanya digunakan untuk layanan jarak jauh. Bus yang ditarik kuda digunakan sekitar tahun 1820-an, diikuti oleh bus uap pada tahun 1830-an, dan bus listrik pertama pada tahun 1882. Bus motor bakar pembakaran dalam pertama ataupun bus motor digunakan pada tahun 1895. Sedangkan bus sleeper sendiri dimulai sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1939 seperti yang dikutip dari bustruk.id. Bus sleeper sendiri merupakan alat transportasi yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur. Dalam bus tidak ada bangku yang tegak seperti yang selama ini kita ketahui. Bangku akan tergantikan oleh tempat tidur yang biasanya bersejajar di bagian atas dan bagian bawah. Bus didesain sedemikian rupa agar menambah rasa nyaman para penumpang, terutama bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Namun tidak disarankan melewati jalanan yang naik turun, berkelok-kelok, ataupun pegunungan. Sejarah sleeper bus sudah ada jauh lebih lama dari kehadirannya di Indonesia, bahkan sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Awalnya sleeper bus hadir di Inggris pada tahun 1920-an sebagai transportasi satu malam. Saat itu layanannya menghubungkan rute London menuju Liverpool dan Manchester dan dilayani oleh dua perusahaan otobus yang berbeda. Untuk rute London menuju Liverpool dilayani oleh Albatros Sleeping Car CO dengan bus garapan Daimler, sedangkan bus London menuju Manchester dilayani oleh perusahaan otobus Landliner. Di Inggris sendiri nasib sleeper bus tak bertahan lama. Sekitar dekade 30-an, bus tersebut sudah berhenti beroperasi. Namun sempat kembali pada tahun 2011 dari perusahaan Stagecoach Group lewat brand Megabus. Namun di tahun 2017, layanan ini dihentikan karena minim penumpang. Gagal di Inggris, namun layanan sleeper bus justru melebar di Asia. India menjadi negara dengan pengoperasi yang terbilang sangat agresif sampai sekarang ini. Soalnya bukan hanya perusahaan swasta yang menghadirkan layanan hotel berjalan, bahkan untuk rute antar kota mereka juga. Bahkan beberapa perusahaan otobus milik pemerintah di India juga memiliki sleeper bus. Bus jenis ini juga hadir di Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Tiongkok. Bahkan beberapa rute busnya ada yang melayani antar negara juga. Sayangnya karena banyak yang terlibat kecelakaan yang makan banyak korban jiwa, sleeper bus tak lagi boleh dijualkan dan diproduksi di Tiongkok sejak tahun 2012 lalu. Sedangkan di Vietnam, otoritas Departemen Perhubungan Vietnam melarang sleeper bus melintas di jalur pergunungan sempit sejak Juli 2015. Namun dengan sederet kasus tersebut tak menghalangi hadirnya sleeper bus di negara-negara lain. Seperti di tahun 2017 lalu di mana layanan Dream Sleeper ditawarkan oleh perusahaan kantor bus CO di Jepang untuk rute dari Tokyo menuju Osaka pulang pergi. Di tahun yang sama layanan sleeper bus oleh perusahaan kabin di Amerika Serikat juga mulai dibuka. Layanan yang menawarkan kabin bus ala kapsul hotel berjalan tersebut menjadi alternatif pilihan untuk perjalanan dari San Francisco menuju Los Angeles.
Sementara di Indonesia, sleeper bus hadir mulai pada tahun 2015 namun viral dan tersebar luas di tahun 2016. Bus sleeper tersebut dimiliki oleh perusahaan otobus Brilian. Perusahaan otobus ini memiliki konsep yang memungkinkan penumpang membawa anaknya yang masih kecil untuk tidur dengan nyenyak selama di perjalanan. Sayangnya karena masalah perizinan trayek dan rancang bangunnya yang bermasalah, membuat layanan tersebut berusia pendek tak sampai 1 tahun saja. Kemudian melebar ke perusahaan otobus yang ada di Pulau Sulawesi. Perusahaan otobus Bintang Prima yang melayani trayek dari Makassar menuju Toraja pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Jaya yang melayani trayek dari Makassar menuju Toraja pulang pergi, menyediakan layanan sleeper bus ini juga. Kemudian ada perusahaan otobus Sempati Star asal Aceh dengan bus tingkatnya menyediakan layanan ini juga, dan diikuti oleh beberapa perusahaan otobus dengan armada double deckernya. Meski sebenarnya tak bisa disebut dengan benar-benar sleeper bus karena bercampur dengan kelas lain pada satu armada. Kemudian di pameran Gias 2019 lalu hadir Suite Class sebagai pilihan sleeper bus hasil jahitan karoseri Laksana asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan otobus Sinarjaya yang terkenal di trek daerah Ngapak pertama kali yang mengoperasikan bus sleeper hasil jahitan karoseri Laksana ini, tentunya untuk antar kota antar provinsi, dan diikuti oleh beberapa perusahaan otobus lainnya, sebut saja seperti perusahaan otobus Lita dan Seo asal Sulawesi, kemudian ada perusahaan otobus Santika asal Jepara, Jawa Tengah, ada perusahaan otobus Tamijaya asal Yogyakarta. Perusahaan otobus pariwisata ternama pun tidak mau ketinggalan menggunakan bus jenis ini, yaitu perusahaan otobus Pandawa 87 dan lain sebagainya. Dan di ujung tahun 2020 ini karoseri Adiputro mempersembahkan bus sleeper kelasnya dengan nama Jetbus 13 Dream Coach yang dipinang oleh perusahaan otobus Pandawa 87. Oke guys, itulah sejarah singkat tentang perjalanan bus sleeper. Mungkinkah akan ada kejutan baru di tahun mendatang? Seperti karoseri lain ikut memproduksi bus sleeper atau bahkan muncul model-model baru bus sleeper di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.